globalisasi disebut sebagai salah satu konsep paling absurd di masa depan ini, sekaligus menjadi kata yang sering diperdebatkan dan diperdengarkan. Di globalisasi dibayangkan sebagai sebuah proses di mana keterkaitan antar komponen masyarakat semakin erat. Jadi seakan-akan perbedaan baik sosial, ekonomi, bahkan itu biologis semakin menipis dan tak berjarak. Globalisasi juga merupakan aspek yang berbeda dari globalisme. Globalisme jika diartikan secara harfiah merupakan terbentuknya hubungan antar negara-negara di dunia yang secara baik sederhana langsung maupun tidak langsung, baik saling mempengaruhi maupun yang sama sekali tidak terpengaruh oleh jarak antar benua atau multi-continental distance. Hubungan ini dapat terwujud melalui berbagai aliran, yaitu melalui pengaruh modal dan barang, informasi dan gagasan, migrasi masyarakat dan kekuatan militer, serta unsur-unsur biologis dan lingkungan seperti adanya perubahan iklim dan paparan polusi. Jika globalisme merupakan jalinan hubungan, maka globalisasi merupakan bentuk yang nyata dari hubungan tersebut. Kularasan adalah bagian dusun dari Desa Kularasan, Kecamatan Maliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Secara geografis, Kularasan sangat terisolasi dengan infrastruktur yang terbatas. Perjalanan untuk mencapai di desa ini dengan bus membutuhkan waktu selama 8 jam dari Pontianak ke Maliau. Berlanjut sekitar 3 jam dari Maliau ke Kularasan. Jalur sungai juga dapat ditempuh selain jalur darat dengan memakan waktu sekitar 22 jam menggunakan kapal bermotor di sepanjang Sungai Kapuas dan 5 jam dengan sampan yang juga bermotor di sepanjang Sungai Kuala Buayan. Di desa ini listrik belum masuk, jadi warga hanya menggunakan generator yang berbahan bakar diesel. Mereka juga hanya menyalakan generator untuk penerangan dan keperluan lainnya dari sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Sekolah hanya tersedia di tingkat sekolah dasar dan pusat kesehatan masyarakat masih sangat terbatas. Jadi tidak ada tenaga medis yang selalu siaga di lokasi. Kantor desanya hanya dibuka setiap hari Senin. Dan juga di desa ini belum ada jalan raya yang beraspal dari ibu kota kecamatan ke desa Kularasan. Hanya ada jalan tanah yang dibuka oleh perkebunan sederhana. Jadi ketika hujan tiba, jalanan menjadi becek dan sulit dilewati. Tak lepas dari itu, kecelakaan kendaraan bermotor akibat buruknya infrastruktur jalan menjadi makanan sehari-hari. Kegiatan MCK, mandi, cuci, dan kakus masih dilakukan di sungai. Hanya saja rumah tangga kaya yang memiliki toilet sendiri. Karet dan kelapa sawit menjadi sumber pendapatan utama di desa ini, menggantikan tanaman budidaya pertanian yang bersifat subsisten. Karet sudah dikenal sejak dari tahun 1980-an. Petani juga membuka ladang dan ditanami karet. Masyarakat desa Kularasan ini sudah mulai bekerja sejak sebelum fajar, sekitar jam 3:30 pagi. Warga telah berpindah dari rumah ke perkebunan karet mereka. Getah karet harus disadap di dini hari agar tidak kering di bawah sinar matahari. Penyadap karet akan kembali ke rumah sekitar pukul 10. Dalam perjalanan pulang, para wanita mengambil beberapa tanaman untuk dimakan. Bagi mereka yang memiliki kebun sawit, mereka akan melanjutkan aktivitas di perkebunan sawit, menyingkirkan rumput ilalang atau cabang pohon kering. Para pemuda Kularasan mendapat gaji yang cukup besar dari menoreh karet. Gaji tersebut murni merupakan hak milik mereka.
para orang tua seringkali tidak meminta anak-anaknya untuk berkontribusi dalam menyokong kebutuhan rumah. Gaji tunai ini, para pemuda mulai menggunakan uangnya untuk tujuan sekunder. Jadi sepeda motor dan ponsel menjadi kebutuhan pokok para pemuda. Tidak hanya membeli sepeda motor, tetapi mereka sering memodifikasi sepeda motor mereka. Selain itu, medan yang sulit juga membutuhkan biaya tambahan untuk merawat sepeda motor mereka. Anak laki-laki di Kuala Rosan ini memiliki banyak kelebihan daripada anak perempuan. Meskipun keduanya bekerja, tetapi anak laki-laki tidak memiliki kewajiban pekerjaan rumah tangga. Anak perempuan sejak kecil memiliki tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah dan memasak. Terkadang anak perempuan bersikap sama dengan ibu mereka, suka mengatur dan dianggap cerewet oleh anak laki-laki. Berbedanya lagi dengan anak laki-laki yang setelah bekerja masih punya waktu hingga waktu tidur mereka. Jadi anak perempuan akan menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau mengasuh adik yang lebih kecil. Meskipun demikian, anak laki-laki dianggap lebih istimewa. Mereka mendapatkan prioritas. Meskipun demikian, anak laki-laki dianggap lebih istimewa. Mereka mendapat prioritas dalam banyak hal, dari makanan hingga prioritas pendidikan. Jika biaya pendidikan hanya cukup untuk satu orang, maka anak laki-laki akan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jarak antara dusun dan kondisi geografisnya cukup sulit, membuat pemuda antar desa tidak bisa saling bertemu. Gawai merupakan salah satu ajang pertemuan pemuda antar desa yang dinantikan setiap tahunnya. Gawai adalah pesta perayaan yang diadakan oleh orang Dayak ketika waktu panen padi tiba. Perayaan ini dilaksanakan untuk berterima kasih kepada dewa yang telah memberikan hasil panen melimpah kepada mereka. Jadi pada masa perayaan Gawai ini, berbagai perayaan dilaksanakan, contohnya seperti pertunangan, kelahiran anak, adopsi, dan sebagainya. Tidak hanya penduduk desa yang merayakan, akan tetapi penduduk desa lain akan datang. Disinilah titik lebur antara pemuda desa. Ekonomi pasar telah mengubah Borneo sejak tahun 1920-an. Orang Eropa yang datang untuk mencoba memperluas Kalimantan melalui perkebunan karet yang akhirnya menjadi komoditas tanaman komersial. Ini yang menggantikan ladang pertanian mereka. Perawatan pohon karet yang tidak memerlukan keterampilan khusus tapi menghasilkan uang yang berlimpah, yang membuat perkebunan karet tersebar secara masif di Kalimantan. Jadi tidak habis menikmati hasil karetnya, ekspansi kelapa sawit datang kemudian. Jadi komoditas utama Borneo menjadikan komoditas unggulan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dunia. Begitu pula harga karet dan minyak kelapa sawit meski bergejolak, akan tetapi tetap mampu menguntungkan bagi sebagian petani. Komoditas tanaman komersial membawa perubahan signifikan dalam kehidupan Kuala Rosan, baik itu aspek sosial maupun aspek ekonomi. Pola konsumsi pun cenderung berubah menjadi pola konsumsi rumah tangga yang konsumtif terhadap barang-barang sekunder. Contohnya adalah sepeda motor dan ponsel. Itu adalah dua hal yang harus dimiliki oleh para pemuda di Kuala Rosan ini. Jadi bahan bakar bensin itu tetap harus dibeli walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Mereka tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilalui, tidak peduli juga kesulitan sinyal ponsel, dan tidak peduli bagaimana mereka memiliki listrik yang memadai.
pakaian baru yang modis atau perjalanan ke distrik kota menjadi tolak ukur kebanggaan mereka. Mungkin hanya sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Terkurang terlebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.